Nah, tadi sebetulnya sudah masuk lebih jauh apa yang bisa dikerjakan. Tetapi kembali sebelum kita berbicara apa yang akan Bapak Ibu kerjakan, kita kembali dulu sebenarnya siapa yang mengerjakan ini, ya. Siapa yang akan mengerjakan? Kalau kita berbicara PS, ya, perhutanan sosial sebagai program, maka kita berbicara pelaksananya itu ada suatu lembaga. Jadi bukan perorangan, ya. Penerima atau penerima izin PS atau skema PS perhutanan sosial, ya, yang 5 skema itu adalah lembaga. Jadi bukan perorangan. Sehingga kalau kita berbicara bagaimana mensukseskan atau menjamin keberhasilan dari PS itu sendiri, maka yang pertama kali atau hal yang paling utama yang kita lakukan di awal adalah bagaimana menyiapkan dan menguatkan kelembagaan pengelola PS itu. Ya. Nah, apa sih sebelum jauh ya ini masuk ke PS kelembagaan PS ini, ya, atau bentuk-bentuk kelembagaan yang terdapat dalam PS ini kan kita tahu ada yang namanya kelompok tani, ya, ada yang namanya lembaga LPHD, lembaga pengelolaan hutan desa, ada yang bentuknya koperasi, ada yang bentuknya koperasi tani hutan, ya, itu. Nah, sebetulnya dari semua bentuk atau nama kelompok-kelompok itulah yang kita maksud sebagai lembaga atau kelembagaan perhutanan sosial. Jadi mau bentuknya KTH, mau bentuknya kelompok tani saja, mau bentuknya kelompok tani hutan, mau bentuknya koperasi, atau apapun namanya, yang mendapatkan izin, ya, atau ditetapkan sebagai penerima dan pengelola skema perhutanan sosial, maka itulah yang dimaksud dengan lembaga. Ya. Nah, ketika kita berbicara lembaga, ya, penguatan kelembagaan, maka ada dua hal utama sebenarnya yang kita yang menjadi fokus pembicaraan kita. Yang pertama, bagaimana aturan di dalam lembaga itu, ya, atau norma-norma yang mengatur tatanan di dalam lembaga itu, ya, dalam hal ini dalam kelompok tani, di dalam koperasi, di dalam kelompok tani hutan, atau di dalam LPHD, tatanannya seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasinya itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara kelembagaan, maka ada dua hal yang menjadi perhatian kita atau menjadi fokus, ya, pembicaraan kita. Yang pertama, norma-norma yang mengatur tatanan di dalamnya, kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Nah makanya seringkali kita mendengar bahwa kelembagaan itu bisa juga didefinisikan sebagai tatanan, ya, atau aturan main dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan di dalam satu wadah organisasi. Pak Aswan, mohon maaf, ya, ada yang paparannya? Ada paparannya, Pak? Ada tulisnya, Pak? Ini saya mengikuti yang Bu. Tolong ditayangkan yang dari Pak Asep. Gitu, makanya. Pak Asep, ya, Pak, ya? Ya, ditayangkan Pak aja. Prama, mungkin ditayangkan. ada tambahan-tambahan nanti saya. Iya, baik, Bapak. Iya. Pak Prama mungkin minta ditayangkan. Bentar, Pak, saya bantu kelembagaan. Ya. Ya, silakan. Silakan. Coba nanti dilihat dulu. Kayaknya ada ya. MP3. Sudah? Belum, Pak, sebentar, Pak. Ya baik, sambil supaya karena waktu kita ini juga nggak banyak. Ketika kita berbicara pemuatan kelembagaan perhutanan sosial, maka sebetulnya ada dua di sana, ya, kelembagaan yang kita maksud. Yang pertama namanya kelompok perhutanan sosial, ya, yang bentuknya tadi saya terangkan, bisa bentuknya kelompok tani hutan,
bisa bentuknya kelompok tani saja, ya, bisa bentuknya koperasi, bisa bentuknya LPHD, ya, itu bentuk-bentuk realnya di lapangan seperti itu. Nah, ketika kelompok ini diberikan izin atau ditetapkan sebagai pemegang izin atau pengelola skema perhutanan sosial, baik dalam bentuk HTR, dalam bentuk HKM, hutan desa, ya, hutan adat, atau kemitraan kehutanan, maka itu kita istilahkan sebagai kelompok perhutanan sosial. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah bingung, bapak ibu ini termasuk kelompok perhutanan sosial, ya, karena yang diikutkan dalam program agroforestry ini adalah kelompok perhutanan sosial. Nah, ketika kelompok perhutanan sosial sudah mendapatkan izin, maka untuk mengembangkan usaha itu dibentuk yang namanya KUPS. Ini adalah kelembagaan yang kedua. Jadi ingat, kelembagaan di dalam perhutanan sosial ini yang pertama kelompok perhutanan sosial atau KPS, ya, yang kedua KUPS. Nah, KUPS ini sesungguhnya adalah unit usaha dari kelompok perhutanan sosial. Artinya apa? Bapak Ibu itu anggota kelompok perhutanan sosial sekaligus anggota KUPS. Ya. Itu. Ketika kelompok perhutanan sosial, ya, sudah membentuk akan mengembangkan usaha, maka dibentuklah kelompok perhutanan sosial, KUPS, ya. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih perlu dilakukan penguatan, ya? Ketika KPS, ya, sudah mendapatkan izin, ya, sudah di dalam izin itu sudah lengkap arahannya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kan? Apa yang di areal mana yang mau dia kelola, berapa lama, ya, apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan, itu kan sudah jelas itu. Nah, apakah itu belum cukup? Ya, tanyanya, kenapa kok masih perlu penguatan? Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika izin PS ini diberikan, ya, itu biasanya diberikan atau dilakukan fasilitasi atau didampingi, ya. Fakta di lapangan kita menemukan bahwa banyak bahkan yang pihak-pihak yang bahkan masuk di dalam anggota KPS itu sendiri, KPS itu sendiri tidak begitu tahu, ya, tidak begitu paham apa sih yang sudah menjadi, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Bahkan mendapatkan SK saja banyak yang belum tahu. Ya, ini hasil dari informasi-informasi yang kita dapatkan di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang masih bingung malah. Saya juga nggak ngerti. Harusnya Bapak Ibu sebagai anggota KPS itu sudah tahu persis gitu bahwa oh ini kelompok saya atau kelompok tani saya sebagai pemegang IUPHK HTR, ya, untuk peserta ini misalnya. Arealnya di mana? Berapa luasnya? Berapa lama izin itu diberikan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang menjadi hak dan kewajibannya? Itu ternyata masih banyak yang belum paham gitu. Nah, makanya masih kita menyimpulkan bahwa KPS yang sudah mendapatkan ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Mendapatkan ini saja bukan menjadi tidak serta-merta akan menjamin si KPS ini mampu melakukan pengelolaan izin, ya, yang sudah dipegangnya itu, sudah diterimanya dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal gitu, dan sehingga apa yang menjadi tujuan PS itu, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kelestarian kawasan hutan
itu akan terjamin. Sehingga pemerintah atau dalam hal ini Kementerian LHK, Direktorat Jenderal PSKL selaku pengawal ya, program PES ini berkesimpulan bahwa KPS atau penguatan kelembagaan menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjamin keberhasilan PS ini. Ya gitu. Nah, ada 3 sehingga pembinaan kelompok itu menjadi menjadi program yang dilakukan secara berkesinambungan. Ya. Ada 3 aspek yang menjadi fokus pembinaan kelompok perhutanan sosial. Yang pertama dalam aspek kelola kelembagaan. Ya. Bagaimana bentuk-bentuk kelembagaan itu diatur sedemikian rupa, ya, sehingga diyakini mampu mengelola atau menjadi jembatan untuk pengelolaan program PS ini dengan baik. Yang kedua, kelola kawasannya, bagaimana kawasan hutan yang sudah diberikan itu dalam bentuk skema-skema perhutanan sosial mampu dikelola secara optimal, ya, sehingga 2 tujuan PS tadi itu tercapai. Ya. Yang pertama kesejahteraan, yang kedua kelestarian kawasan, dan yang ketiga kelola usaha. Ya. Karena fokus utama sebetulnya di dalam program perhutanan sosial ini adalah peningkatan kesejahteraan. Dan peningkatan kesejahteraan itu tidak mungkin akan hadir tanpa ada peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan itu atau pendapatan akan hadir melalui usaha-usaha produktif, melalui usaha-usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. 3 hal ini yang seringkali kami sebutkan sebagai 3 pilar, ya, di dalam tata kelola perhutanan sosial. Nah, ketika kita berbicara kelola kelembagaan, di situ ada penguatan kelembagaan, maka tujuan akhirnya adalah bagaimana si KPS, ya, atau KUPS, ya, sebagai 2 lembaga tadi yang disebutkan di awal yang terlibat di dalam pengelolaan PS ini itu mampu melaksanakan kelola kawasan dan kelola usaha secara maksimal. Ya, itu nanya. Baik, bagaimana sih menilai bahwa kelompok itu atau KPS itu, ya, dia baik atau kurang baik atau tidak baik? Ya, itu. Halo? Ya, Pak. Halo, jelas ya? Masih kedengaran, Pak, cuman agak terputus-putus, Pak. Halo, sudah bagus. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu sepertinya Pak Aswan agak terputus-putus. Pak Aswan nggak ada ya? Sepertinya. Iya, nggak ada suaranya. Ada gangguan sinyal agaknya di sana, Bapak Ibu peserta. Baik, mana Pak? Ini sudah masuk? Tuh, saya belum. Terima kasih. Pak Aswan nggak ada lagi dah. Oke, sambil menunggu Pak Aswan, mungkin Bu Is. Ya, sambil menunggu Pak Aswan bergabung kembali. Tadi saya mencatat ada beberapa hal yang teman-teman bisa. Ada, silakan Pak. Sudah gabung kembali Pak Aswan, silakan. Pak. Ini tadi ada gangguannya Pak. Silakan Pak. Oke, maaf ini sinyal. Bagaimana kita mengetahui bahwa satu KPS itu sudah
lebih baik dibandingkan KPS lainnya, ini ada satu bentuk klasifikasi yang ditetapkan oleh BP2SDM, ya, berdasarkan kriteria tentunya. Nah, yang pertama klasifikasinya itu adalah pemula. Nilainya itu 350, nanti sebentar saya tunjukkan apa kriterianya. Kemudian dikatakan sebagai KPS Madya atau kelompok tani Madya itu kalau memiliki nilai 350 sampai 700. Dan dikatakan sebagai KPS utama atau kelompok tani utama itu kalau skornya sudah melebihi atau di atas 700 gitu. Nah, apa yang menjadi kriterianya? Ada tiga kriteria. Yang pertama, kelola kelembagaan. Ini maksimal skornya dalam 400. Ya, di sini ada status KTH-nya, apakah sudah maksudnya jelas statusnya, kemudian sudah ada pembagian tugas peran dan tanggung jawab dan segalanya. Ya, ini Bapak Ibu nggak usah pusing. Ini ada yang menilai. Ini hanya menunjukkan aja ketika pihak berwenang, misalnya dalam hal ini Kementerian LHK akan melakukan penilaian, maka inilah yang menjadi kriteria-kriterianya, gitulah. Dan hasil penilaian inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pembinaan kelompok lebih lanjut. Itu. Ini misalnya di kepengurusan KTH itu, apakah pemilihan kepengurusannya secara musyawarah, kan? Apakah nama-nama pengurus sudah dan seterusnya dituangkan dalam struktur organisasi itu, ya, itu intinya. Nah, saya ingin fokus saja lanjut di penyusunan aturan kelompok, ya. Aturan kelompok. Dibantu di sana, Pak, itunya, PowerPoint atau norma yang mengatur hubungan-hubungan di dalam kelompok. Ya, Bu, ini masih PowerPoint yang dari situ. Oh ya, mau dibantu ditayangkan, Pak? Ya, boleh Bu, ditayangkan aja terus. Ya, cuma saya agak cepat aja tadi. Ya, ini di slide yang ke-15. Ya. Penyusunan aturan kelompok atau kesepakatan kelompok. Ya. Jadi norma tadi kelompok itu dituangkan di dalam bentuk yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga ada aturan-aturan lainnya, ya, baik itu yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Tapi saya ingin karena waktunya tidak banyak, saya ingin fokuskan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dasar itu aturan nilai kelompok. Jadi aturan
Sepertinya Pak Aswan hilang lagi ya, Pak Prama ya? Iya, Bu. Ah, Sinyal di Kota Bogor, Bu. Iya, di Kota bagus, Bogor. alhamdulillah. Rumin alhamdulillah bagus. Baik Bapak dan Ibu, jadi memang ada norma-norma yang harus kita pahami tentang pengelolaan penguatan kelembagaan ini ya. Tadi Pak Aswan katakan bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ya, itu juga harus jelas gitu. Nah, kemudian Pak Aswan udah masuk lagi? Silakan Pak Aswan. Bapak di unmute dulu Bapak. Silakan Pak, dilanjut di unmute dulu. Iya, silakan Pak. Iya. Ya. Saya ulang ya. Jadi norma-norma atau aturan di dalam kelompok itu dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar tadi sudah saya jelaskan. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah penjabaran dari anggaran dasar. Jadi aturan yang menjabarkan hal-hal yang disebutkan di dalam anggaran dasar itu diuraikan lebih terperinci lagi di dalam lebih terarah lagi di dalam anggaran rumah tangga, ya. Ini apa ini? Pak Istri ini share apa? Ini ada, nanti bisa tolong disiri ya. Apa-apa saja harus menyusun ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Idealnya ya atau normalnya ya harusnya yang menyusun adalah seluruh anggota KPS. Nah, tetapi kembali lagi karena kita berasumsi atau menilai bahwa KPS ini masih perlu kita perkuat, ya, maka ini menjadi salah satu aspek penguatan atau pembinaan yang dilakukan oleh KLHK dalam hal ini Ditjen BSKL untuk memperkuat kelompok itu. Bagaimana implementasinya di lapangan? PSKL telah menunjuk atau merekrut pendamping-pendamping, ya, pendamping-pendamping kelompok yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi penyusunan anggaran dasar dan anggaran tangga ini. Itu. Nah, hal yang selalu saya tegaskan kepada pendamping-pendamping yang sudah kami tunjuk di lapangan bahwa jangan sampai yang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini si pendamping sendiri tanpa ada keterlibatan dari Bapak Ibu sekalian sebagai yang seharusnya memang menyusun itu. Kenapa? Karena tugas pendamping itu kan hanya memfasilitasi, mereka punya batasan waktu untuk bertugas di situ, nggak akan selamanya mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka tugasnya adalah memfasilitasi, mendukung, membantu, ya, tapi bukan pelaksana, ya. Nah, sehingga Bapak sendiri harus bisa melalui pendampingan, melalui fasilitasi dari pendamping perhutanan sosial tadi, gitu loh. Itu karena di lapangan seringkali, ya, karena ini menjadi salah satu dokumen administrasi yang harus ada, maka banyak pendamping yang akhirnya menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPS itu tanpa ada keterlibatan Bapak Ibu semua gitu sebagai anggota KPS gitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika pendampingnya selesai bertugas di situ, ya, atau ketika nanti nggak ada pendamping lagi, Bapak Ibu yang akan menjalankan pengelolaan perhutanan sosial ini secara mandiri, akhirnya ya tetap saja belum bisa menyusun anggaran rumah tangga, nggak bisa menyusun
rencana kerja nggak bisa. Gitu. Nah, jadi yang perlu dicatat di sini bahwa salah satu bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan atau yang diberikan ya terhadap kelembagaan pengelolaan kelembagaan perhutanan sosial ini adalah melengkapi legalitas. Ya, dalam hal ini legalitas yang dimaksud adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kalau itu sudah ada, itu nanti akan ditingkatkan menjadi badan hukum. Gitu. Karena untuk mendaftarkan sebagai badan hukum, ya, di Kementerian belum selesai, tunggu aja ya. Namanya Kementerian apa namanya itu? Yang pendaftaran legalitas organisasi itu salah satu syaratnya adalah adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, itu. Nah, jadi yang pertama bahwa bentuk penguatan kelembagaan ya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSKL yang pertama adalah melengkapi legalitas KPS. Ya. Ini untuk KPS. Yang kedua, bentuk penguatan kelembagaannya setelah legalitasnya lengkap, ya anggaran dasar anggaran rumah tangganya sudah ada, maka yang dilakukan adalah menyusun rencana usaha. Ya. Kembali lagi, siapa sih yang harus menyusun rencana usaha itu? Ya. Rencana usaha itu disusun oleh KPS. Ya, itu. Nah, tetapi dalam rangka penguatan kelembagaan, maka penyusunan rencana kerja usaha ini juga difasilitasi oleh pendamping perhutanan sosial yang ditunjuk atau direkrut oleh PSKL. Gitu. Nah, kembali lagi penegasan saya bahwa Bapak Ibu semua harus bisa melaksanakan itu melalui pendampingan, melalui fasilitasi oleh pendamping. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin keberadaan pendamping, apalagi pendamping sekarang ini, pendamping setiap KUPS itu dampingi oleh satu orang pendamping. Karena ini program khusus. Kalau pendampingan yang reguler, yang sedang berjalan ini, satu pendamping itu melayani satu KPS. Bahkan ada yang 2-3 KPS. Gitu. Nah, tapi khusus untuk program agroforestry ini, PSKL sudah menunjuk satu orang pendamping untuk tiap KUPS. Sehingga manfaatkanlah ya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin keberadaan KUPS ini untuk mendampingi Bapak Ibu. Gitu. Apa yang Bapak Ibu perlukan, sampaikan ke dia. Minta difasilitasi gitu. Tetapi jangan menyerahkan sepenuhnya. Karena pendamping yang direkrut ini, mungkin dia hanya kerja 6 bulan, mungkin hanya setahun, setelah itu dia akan pindah. Atau dipindahkan. Gitu ya. Nah. Jadi, itu bentuk penguatan yang dilakukan oleh PSKL terhadap kelembagaan perhutanan sosial. Yang pertama melengkapi legalitasnya, yang kemudian melengkapi dokumen perencanaannya. Kenapa dokumen perencanaan ini penting, ya Bapak Ibu? Karena setiap kali ada program bantuan, ya, bantuan apapun, ya, bantuan terlebih pengembangan usaha, itu pasti selalu rencana kerja usaha ini menjadi salah satu prasyarat. Gitu. Contohnya, ya, Bapak Ibu sekarang yang terlibat di program agroforestry ini, semuanya ini harus menyusun RKU. Ya, harus KPS-nya harus menyusun RKU. Ya, barulah bisa lanjut ke
pengembangan usaha selanjutnya gitu. Ya, itu prasyarat. Yang ketiga, ya, penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh PSKL terhadap kelembagaan PS adalah di dalam aspek pemantauan dan evaluasi. Jadi mulai dari tadi perencanaan sampai pemantauan dan evaluasinya itu juga dilakukan penguatan. Ya. Karena apa? Nantinya akan mengelola secara penuh, ya, bukan nantinya sebenarnya, yang mengelola secara penuh perhutanan sosial ini kan Bapak Ibu gitu, KPS gitu. Iya, sekarang masih didampingi, tetapi nanti selanjutnya ya Bapak Ibu nggak akan lagi didampingi. Sehingga penguatannya dipersiapkan mulai dari perencanaan ya, sampai dengan pemantauan dan evaluasinya. Nah, bagaimana melakukan penguatan di dalam pemantauan evaluasi itu melalui peningkatan kapasitas SDM. Ya. Beberapa waktu lalu kita sudah memberikan pelatihan melalui virtual juga yang melibatkan ada anggota, ada pengurus, ya, dalam semua aspek pengelolaan perhutanan sosial, ya, mulai dari perencanaan, kan, kemudian sampai pemantauan evaluasinya, gitu. Mulai dari kelembagaannya, kemudian kelola kawasannya, kemudian kelola usahanya, semuanya itu bagian dari upaya memperkuat kelembagaan KPS ini sehingga mampu mengelola areal izinnya dan mengembangkan usaha perhutanan sosialnya. Gitu. Ya. Nah, penguatan kelembagaan yang dilakukan terhadap KPS apa? Ya. Yang pertama adalah sama dengan yang KPS tadi. Bagaimana menyiapkan dokumen administrasi sebagai legalitas pembentukan KUPS itu secara lengkap. Mulai dari berita acara pembentukan KUPS-nya, kemudian menyiapkan atau membuat SK pengurus KUPS, kemudian menyusun struktur KUPS-nya, ya. Setelah itu baru menyusun dokumen rencana model usaha. Ini semua hal-hal yang difasilitasi ya oleh Direktorat Jenderal PSKL melalui pendamping yang ditunjuk di lapangan ya untuk melengkapi ini semua. Sehingga kalau ini sudah ada ya, lengkap gitu, maka kita berasumsi bahwa secara kelembagaan ya KPS maupun KPS ini sudah cukup kuat ya, sudah mempunyai kapasitas untuk melakukan pengelolaan areal izin, ya, melakukan pengembangan usaha, dan melakukan pengembangan bisnis. Itu intinya. Nah. Kemudian pengembangan kapasitas SDM tadi, SDM KPS maupun KPS itu dalam hal apa diberikannya? Ya. Yang pertama tadi maksud saya juga diberikan dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM dalam hal pengolahan administrasi, ya, kelembagaan maupun administrasi keuangan, gitu ya. Jadi administrasi kegiatan, maksud saya, dengan administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan itu, ya, itu dituangkan dalam bentuk rencana-rencana kerja. Ya, ada mulai dari rencana kerja usaha yang 10 tahun, ya, kemudian di breakdown lagi atau dituangkan lagi dalam rencana kerja tahunan, ya, itu 1 tahun itu. Nah, sedangkan administrasi keuangan ini ada bermacam-macam, ya, bentuk pembukuan keuangan yang itu juga diajarkan melalui peningkatan kapasitas atau ya itu menjadi tugas dari pendamping yang direkrut oleh Direktorat Jenderal PSKL
untuk membantu Bapak Ibu gitu loh. Mengajarkan, membantu supaya Bapak Ibu juga tahu gitu bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mencatat, bagaimana membukukan gitu, kegiatan bisnisnya gitu. Ya, ini ada contoh-contoh, nanti minta tolong tim dari BDK-nya untuk meng-share ini supaya bisa yang mana, Pak? Pak Aswan? Nah, ini yang Bu, bahan tayang ini ya. Biar dibaca langsung oleh peserta. Yang bahan tayang Bu, saya dikasih dari Pak Asep semalam karena saya nggak bikin sendiri. Bahan tayang Pak Asep. Ya, mungkin sementara itu saya ingin berdiskusi lebih banyak dengan peserta. Kita manfaatkan waktu ini masih sekitar 45 banyak menit. Waktunya Pak ini. 45, iya. Daripada nanti itunya juga pusing Bu, peserta ini. Lebih bagus kita diskusi saja, jadi mohon bisa dipandu. Mungkin sementara itu Bu Sri, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Aswan yang telah menyampaikan secara panjang lebar terkait dengan penguatan kelembagaan. Bapak Ibu peserta yang dibanggakan ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan bahwa untuk suatu kelembagaan, dan di sini Bapak Ibu sudah di dalam kelompok KUPS Sengon. Nah, terus di sini kan ada memiliki legalitas, kemudian juga harus memiliki ADRT, dan juga harus membuat rencana kerja usaha. Nah, itu bagaimana mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang perlu diperjelas, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk ada sesi tanya jawab, dan untuk ini dipandu oleh Bu Ida atau Pak Prama. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Isbudi, dan terima kasih Pak Aswan atas penyampaiannya. Mudah-mudahan peserta masih pada semangat ya. Kelihatannya agak-agak loyo nih Pak Prama. Kayaknya agak loyo. Harus digenjot dulu nih. Padahal halo Bapak dan Ibu. Iya. Silakan Bu Ida, disemangatin dulu nih. Iya. Halo Bapak dan Ibu. Kita sama-sama ya, karena memang ini jam-jamnya rawan ini Pak Aswan nih. Tapi kita harus menyelesaikan dulu. Mohon Bapak dan Ibu masih bisa bertahan ya. Ayo Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Atau begini nih, mungkin kita pancing nih Pak Prama, kita pancing ya. Nah Pak Aswan, tadi Pak Aswan katakan bahwa dokumen ini kan harus lengkap nih katanya ya Pak Aswan ya. Ya, dokumen itu kan berupa berita acara pembentukan kelompoknya, SK pengukuhannya gitu ya Pak, struktur, dokumen dan sebagainya. Bila nih Pak, karena memang kadang ini pengalaman yang di gelombang 1 nih Pak, ada yang memang belum, dokumen ini ada yang tertinggal gitu. Karena mungkin, mohon maaf ya, misalnya pendampingnya belum sempat. Nah, ini bagaimana nih Pak? Dalam, Bapak katakan kalau dokumennya lengkap ini, berarti lembaganya ini memang sudah kuat gitu ya, sudah kuat sehingga si kelompok ini mampu untuk mengembangkan usaha bahkan ke bisnis tadi gitu. Nah ini bagaimana nih Pak? Misalnya dari salah satu dokumen aja, nih biasanya nih berita acara pembentukan, lupa nih Pak, lupa dibuat. Nah ini bagaimana nih Pak? Silakan Pak Aswan. Iya, terima kasih Bu Ida. Jadi penguatan kelembagaan, saya kembali lagi, itu kan menjadi salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kita nih, oleh KLHK. Nah, untuk program perhutanan sosial, dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen PSKL. Nah, ini kan setiap hari itu bertambah, setiap saat bertambah.
salah satu yang menjadi hak dari KPS sebetulnya adalah mendapatkan pendampingan. Itu disebutkan di dalam LAP 3 perhutanan sosial. Itulah kita yang namanya penguatan kelembagaan itu diimplementasikan atau diaplikasikan ya oleh kita, karena nggak mungkin kita Balai PSKL misalnya melakukan secara langsung gitu ya. Maka kita merekrut. Nah, permasalahannya adalah kemampuan kita untuk menyiapkan tenaga pendamping ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah KPS yang terus tampak gitu. Untuk Kalimantan saja kuota kita yang disiapkan ya, siapkan anggarannya, maksudnya sepertinya hilang lagi nih Pak Aswan. Ya, Pak Prama. Ya, gangguan sinyal kayaknya, Bu. Gangguan sinyal. Iya. Kendala di sana ya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan nih terkait apa yang disampaikan oleh Pak Aswan sambil menunggu lagi bergabung ya. Nah, ini sudah ada lagi bergabung. Nah, lanjut Pak Aswan. Lanjut. Permasalahan kita sebetulnya adalah kemampuan untuk menyiapkan tenaga pendamping. Kalau tenaga pendampingnya ada, mestinya semua bisa terpenuhi, Bu Ida. Itu. Permasalahannya adalah tidak semua punya pendamping. Nah, kalau tidak ada pendamping, maka sebetulnya secara secara organik, ya, semua KPS ini itu menjadi binaannya KPH. Ya. Kami tahu walaupun KPS itu kita tidak rekrut atau kita tidak berikan pendamping, tapi sebetulnya di KPH itu sudah membagi habis tugas penyuluhnya itu untuk melakukan pendampingan kepada seluruh KPS yang berada di wilayahnya. Itu sebetulnya. Ya, jadi hanya saja kembali lagi, ketika satu pendamping ini melayani begitu banyak KPS, maka ya kita tidak bisa berharap banyak. Gitu. Maksud saya kita juga tidak bisa menuntut terlalu berlebihan gitu kepada pendamping ini, karena apalagi kita tahu lokasi KPS ini kan bukan di kota, jauh. Nah, sehingga kami selalu berusaha mendorong ya supaya KPS ini bisa melakukan fasilitasi semaksimal mungkin kepada semua KPS yang menjadi tanggung jawab mereka, baik karena ditunjuk sebagai pendamping secara khusus oleh Balai PSKL maupun dalam rangka penugasan dia di KPH untuk membantu KPS-KPS ini. Gitu. Ya. Karena sekali lagi kami pasti juga nggak punya kapasitas atau kemampuan, nggak punya sumber daya yang cukup untuk bisa menjangkau semua KPS ini supaya lengkap. Nah, salah satu juga bentuk penguatan kita kan memberikan pengajaran seperti ini sehingga KPS itu sendiri ya secara ini tahu apa sih yang harus mereka lengkapi, apa sih yang mereka harus lakukan secara mandiri untuk memperkuat kelompoknya. Gitu. Makanya dalam kesempatan ini ya, tapi bersyukur kelompok yang terlibat ini kan kelompok yang didampingi. Bahkan bukan lagi satu KPS, ini satu KUPS, Bu, didampingi oleh satu orang. Ada 80 KUPS, ada 80 pendamping juga. Nah, justru di sini penekanan saya kepada Bapak Ibu, manfaatkanlah ya pendamping yang ada ini semaksimal mungkin. Jadi apa kebutuhannya dikomunikasikan, ya. Minta difasilitasi, ya. Minta diajar, ya. Minta didukung oleh pendamping itu. Mungkin itu Bu Ida yang bisa saya jelaskan di sini. Iya, terima kasih Pak Aswan. Silakan Pak Prama, mungkin digali lagi nih dari teman-teman nih ya. Sepertinya lagi pada
makan siang. Makan gitu. siang ya? Sudah makan siang. Ya, itu. Memang ini Tapi jamnya sambil kita mendengarkan ya. insya Allah ya. Iya, sambil mendengarkan kok Pak Prama. Oke, Sama, sambil makan nih, kita Pak Prama. menyampaikan informasi-informasi penting nih kepada para peserta Pak Aswan. Kadang-kadang di dalam kelompok ini tidak lepas dari yang namanya mungkin dinamika perubahan ya. Tapi Iya. bagaimana nih tips-tips pengalaman dari Pak Aswan ini dalam melakukan pembinaan, kemudian dalam melakukan monitoring, supaya kelompok itu tetap utuh, terus bisa menjadi semakin kuat ya, terkait dengan dinamika yang begitu kuat dan mungkin ada bagaimana menangani konflik internal, tips-tips yang bisa diberikan kepada para peserta nih supaya kelompoknya makin kuat dan usahanya makin maju. Salah satu masukan ya dari para pendamping ketika kami melakukan pembinaan para pendamping itu, salah satu hal yang sering kali mereka sampaikan begini Pak Prama, banyak timbul konflik antara KPS dengan KUPS. Nah itu makanya sebenarnya saya agak menekankan tadi bahwa ketika kita berbicara perhutanan sosial, maka di situ sebetulnya ada dua lembaga. Tetapi lembaga ini bukan lembaga yang satu dengan lainnya itu otonom gitu. Makanya saya mulai tadi dengan KPS. KPS itu kan induknya. Dialah yang mempunyai, yang menerima kewenangan gitu. Dia pemegang izinnya. Gitu. Makanya dia yang mengatur aturan, yang menyusun aturan pokoknya. Ya. ADART itu ada di KPS. Nah, ketika si KPS ini ingin menjalankan atau mengembangkan usaha, ya, ada potensi di dalam arealnya itu, kemudian dia akan kelola sebagai unit bisnis, maka dia bentuklah KUPS namanya, kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, artinya apa? KUPS ini adalah unit, gitu. Unitnya dari, atau kalau kita berbicara perusahaan, anak perusahaannya dari induk, sehingga aneh jadinya ketika terjadi konflik antara KPS dengan KUPS gitu. Nah, tapi itu memang fakta gitu, sesuatu yang terjadi di lapangan. Maka saran saya ya kepada pendamping sebagai fasilitator yang mendamping itu, yang pertama, ini benar-benar menjadi perhatian ya, hubungan antara KPS dan KUPS itu benar-benar menjadi salah satu perhatian ketika menyusun ADART tadi. Jadi dibuatlah tata hubungan ya, poin-poin penting harus dimasukkan di dalam ADART itu adalah tata hubungan antara KPS dengan KUPS. Itu penting karena apa? Ketika di lapangan terjadi konflik, maka pasti kita akan kembalikan penyelesaian kepada aturan dasarnya di dalam kelompok itu, dan aturan dasarnya itulah anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu. Makanya itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa inilah penguatan awal yang kita berikan kepada kelompok itu, memastikan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga ini disusun ya, dan itu mengatur secara komprehensif dan secara jelas tata hubungan yang akan terbangun dan dijalankan di dalam pengelolaan perhutanan sosial itu. Nah, yang kedua, ketika sudah terjadi ya, maka terjadi konflik maksud saya, maka si pendamping ini punya peran yang penting sebagai fasilitator gitu, sebagai penengah. Maka tugas pendamping itu adalah yang pertama melakukan identifikasi gitu. Jangan serta-merta ada pengaduan dari KPS karena dia mengadu pertama, itulah yang dia pegang gitu, yang dia terima gitu, sehingga dia menyalahkan KUPS. Enggak. Tetapi bagaimana dia mencari fakta secara objektif gitu, menemukan fakta. Apa sih akar permasalahannya gitu. Dari sisi KUPS-nya bagaimana, dari sisi KPS-nya apa. Nah, salah satu trik mungkin yang bisa menjadi pertimbangan, tapi ini bukan sesuatu yang harus diikuti ya. Ada
ini bukan kebijakan, tetapi apa ya, kebijakan tidak tertulis itu, terutama dari teman-teman PKPS sebagai apa namanya, pembina dalam kegiatan pengembangan usaha kelompok usaha ini, yaitu bahwa pengurus KUPS ini harus terpisah gitu dari pengurus KPS. Gitu. Jadi ada jelas gitu loh, bukan apa namanya, dia pengurus KPS, dia juga pengurus KUPS. Kenapa? Supaya ada mekanisme kontrol gitu. Nah, karena konflik tadi tidak hanya konflik antara pengurus, Pak, tapi konflik bisa antara pengurus dengan pengurus, bisa juga konflik antara pengurus dengan anggota gitu. Nah, itu hal-hal mungkin yang bisa menjadi pertimbangan atau menjadi kebijakan di lapangan untuk meminimalisir konflik di lapangan dan atau untuk memudahkan penyelesaian ketika muncul konflik di lapangan gitu. Nah, hal lain yang sering disampaikan juga bagaimana kalau terjadi pergantian pengurus atau harus terjadi pergantian pengurus. Pergantian pengurus ini kan ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi pengurus yang mengundurkan diri, ya, pengurus KPS atau KUPS-nya. Yang kedua, ya berhalangan tetap, berhalangan tidak tetap atau berhalangan tetap. Kalau berhalangan tetap itu misalnya meninggal dunia. Nah, kalau berhalangan tidak tetap misalnya mungkin ada kesibukan sehingga dia menjadi vakum. Nah, ini juga harus diatur secara jelas di anggaran dasar anggaran rumah tangga tadi, gitu. Itu harus jelas. Nah, tetapi prakteknya atau implementasinya di lapangan, ketika terjadi pergantian itu harus dibuatkan berita acara. Dibuatkan berita acara, misalnya si A sebagai apa gitu telah misalnya apakah keluar sebagai pengurus atau berhenti atau meninggal sehingga harus diganti gitu. Nah, itu ada nanti proses yang namanya amandemen atau perubahan SK gitu. Mungkin itu Pak Prama yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Oke, terima kasih Pak Aswan, dan itu tips yang sangat menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian ya, karena yang namanya dinamika kelompok, kemudian muncul konflik di dalam kelompok, itu sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi ya sering terjadi, dan Pak Aswan sebagai pihak yang mungkin selalu melakukan berpengalaman di dalam melakukan monitoring, kemudian evaluasi terhadap kelompok-kelompok yang ada di wilayah kerjanya, tadi sudah menyampaikan bahwa konflik sering terjadi antara KPS dengan KUPS dan terkait dengan pergantian kepengurusan, dan tadi juga sudah disampaikan tips-tipsnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga bagi teman-teman untuk menjaga keutuhan kelompoknya. Kami persilakan bila ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya dari Desa Kalawak. Silakan dihidupkan mic-nya, ada yang mau disampaikan? Nah, dicoba untuk perangkatan ya Pak Prama ya. Iya. Nah, coba sekarang dari angkatan 31 dulu nih. Iya, Kalawak 31 nih, angkatan 31. Ada yang mau didiskusikan? Bagaimana nih kelompoknya? Silakan, Kalawak 31 hidupkan. Silakan. Ada? Sepertinya jaringannya Bu, langsung. Oh, jaringan, iya. Dari 31 atau ke 29 dulu, 29. Ya, yang lain. Nah, Pak Martinus nih Bu. Pak Martinus, silakan Pak Martinus. Iya. Pak Martinus, sudah dibuka suaranya, silakan. Udah. Terkait kelembagaan, silakan Pak.
Oh, ditutup lagi, Bu. Ada Pak Yadi juga nih yang bantu nih. Ada Pak Yadi Pak yang di Yadi, depan saya. kalau 31 Pak Yadi, barangkali ada yang mau ditanyakan nih Pak Yadi. Ada pendampingnya ya. Bukan pendamping Pak. Beliau dari BDLHK Bogor nih Pak Suyadi. Oh, Saya kira lagi di peserta sana dari Bu, ya? mana? Saya Iya, kenal standby sekali di rasanya. lapangan nih Pak Suyadi. Oke, atau yang 29 silakan. Desa Kalawa 29, kami persilakan. Oke, Oh, ternyata Pak Prama katanya yang 31 nggak bisa dibuka nih. Nah, tolong dibuka katanya. Oke, Mbak silakan. Dewi, Mbak Upi tolong dibuka. Siap, Bu. Siapa, Pak? Nah, kalau Pak Kalau 31, Oke, sudah, Pak. silakan. Sengaja Mbak Dewi saya nggak boleh ngomong. Padahal sudah bersusah payah nih Pak Yadi nih. Udah bangun jam 2 sampai Kalawa nggak boleh ngomong. Silakan Pak Yadi. Silakan Pak Martinus, barangkali mau disampaikan Pak terkait dengan kelembagaan. Monggo Pak Martinus. Di sini aja Pak, dekat Pak. Apa aja Pak, pokoknya ngomong apa aja Pak. Jangan apa aja dong Pak Yadi. Kaitan dengan kelembagaan ya Pak. Untuk pelatihan. Lain yang dilatih lagi nih. Silakan. Ini Bu, yang kita mau tanyakan. Sini Pak. Biar dikatakan biar wajah Bapak kelihatan. Oh iya, nanti yang dikirain wajah saya. Nah, wajahnya Pak Martinus nih. Ya. Lihat wajah saya soalnya. Iya. Silakan Pak Martinus. Ini Bu, nah ini kita mau nanya masalah kelembagaan. Selama ini kelembagaan di tempat kita itu tanpa ada pembimbing selama ini loh. Soalnya kita pernah juga ikut serta di kelompok tani. Tapi kita itu kelompok tani pun itu kita atas dasar inisiatif sendiri tanpa ada pembimbing dari mana. Jadi kita kebingungan. Ini betul atau enggak arah kita bikin kelompok tani itu betul apa enggak, larinya kemana. Jadi kita bingung. Nah, maka dari itu kita minta sekarang kan mumpung ada ini kesempatan kita untuk ngomong, ini ada pelatihan masalah kelembagaan, jadi nanti bagaimana nanti kan untuk yang akan datang ini kita bentuk kelembagaan atau apa ini kelompok tani bisa dibantulah. Saya kira cukup demikian aja Bu. Yang mau bisa Pak. Oke, iya baik. Masih ada? Nah, di belakangnya Pak Yadi masih mau berbicara, Pak? Oh, silakan langsung Pak. aja. Iya. Dengan ketua KHUP. Ini ketua KUPS-nya nih. Oh, ketua Iya. KUPS-nya. Iya, silakan Pak. Pak Hiskia itu Pak Hiskia ya? Oh, Pak Hiskia. Hafal saya, udah. Silakan Pak Hiskia. Belum selesai Bu, mohon maaf proposalnya. Ini Bu. Ya, saya tunggu tuh Pak Hiskia. Ya, terima kasih siap Bu. Ini yang ingin kami tanyakan, berhubung kami ini kan kelompok tani yang ada ini bernaung di Gapoktan, begitu. Di bawah Gapoktan itu ada 12 KTH, dan yang ingin kami tanyakan tentang kegiatan terkait dengan hari ini, berhubung kelompok tani ini ada banyak persepsi Bu. Pertama-tama dalam kegiatan ini kan bukan berarti tidak jelas. Mereka belum paham tentang apa yang dimaksud dengan pelatihan, itu pertama. Kedua, masyarakat ini juga menginginkan dari pihak instansi manapun juga agar bisa membimbing kami sebagai petani ini, dan juga nanti rencana kami untuk KTH yang ada itu apa boleh membentuk KUPS baru yang sifatnya
masing-masing KTH. Jika itu boleh, akan kami buat nanti berdasarkan kesepakatan bersama dari Gapoktan. Karena Gapoktan ini kan yang di bawah itu ketua-ketua KTH itu juga sebagai pengurus inti dari Gapoktan ini. Sebanyak 12 KTH yang ada di bawah Gapoktan, di bawah HTR. Itu yang ingin kami tanyakan, apakah nanti dari, saya ulangi Ibu ya, apakah nanti dari 12 KTH ini bisa mengusulkan KUPS baru atau tidak? Kalau bisa, artinya kami dari Gapoktan memang sangat kalau itu bisa dibuat yang begitu Bu, pertanyaan kami. Terima kasih Bu. Iya. Selamat siang. Baik, Pak Hizkia, terima kasih ya. Kami berarti tidak salah nih mengundang Pak Aswan sebagai narasumber nih Pak Aswan ya dari BPSKL Kalimantan ya Pak Hizkia. Jadi memang kelihatannya nih Pak Aswan banyak kelompok-kelompok yang kalau kayak kata ayam itu anak nggak ada induknya gitu ya pendampingnya, jadi memang sehingga bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah boleh nih katanya dengan ada 12 KTH ini membentuk KUPS baru? Silakan Pak Aswan. Baik, terima kasih Bu Ida. Saya mulai Pak Hizkia dulu. Mestinya Pak ada penjelasan yang menyeluruh mengenai program ini, karena program ini khusus ya, program agroforestry maksud saya. Ini kan bagian dari, tapi saya nggak berwenang sih menjelaskan di sini karena ada penanggung jawabnya sendiri dan penanggung jawabnya itu ada di sana Pak. Jadi pasti Bapak nanti akan ketemu atau mungkin sudah ketemu. Nanti tanyakan saja dan minta penjelasan secara menyeluruh gitu ya, secara langsung. Ya, apa sih program ini, apa namanya, syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah Gapoktan boleh membentuk KUPS, saya kembali lagi mengulas penjelasan saya tadi Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tadi memang saya akan menyebut salah satu penerima izin perhutanan sosial ini adalah Gapoktan, ya bentuknya, bentuk organisasinya atau bentuk lembaganya ya benar Gapoktan. Jadi ada yang namanya KTH, ada yang namanya KT saja atau kelompok tani, ada yang namanya Gapoktan, ada yang namanya koperasi, itu macam-macam Mbak namanya. Nah sebetulnya kalau kita berbicara program perhutanan sosial, maka kami itu membatasi sebenarnya KPS saja. Ya, KPS itu adalah kelompok yang menerima izin atau yang ditetapkan sebagai penerima skema perhutanan sosial. Mau bentuknya Gapoktan, mau bentuknya koperasi, mau bentuknya kelompok tani, semuanya itu boleh. Ya. Nah, ketika dia sudah menerima izin PS, maka kami nggak lagi menyebut dia kelompok tani, tapi kami sebutnya KPS atau kelompok perhutanan sosial. Nah, Gapoktan ini sesungguhnya adalah gabungan-gabungan kelompok yang setahu saya itu binaan dari pertanian gitu. Ya, di setiap desa itu kan banyak kelompok tani, kan kemudian dalam satu desa itu digabungkan dan namanya kelompok tani. Nah, tetapi rupanya ada kelompok Gapoktan ini yang kemudian mengajukan mengajukan diri untuk mendapatkan izin perhutanan sosial. Itu. Nah, artinya apa? Gapoktan ini adalah KPS yang ketika dia sudah diberikan izin, ketika dia sudah menerima izin PS, maka yang bisa dilakukannya adalah membentuk KUPS. Jadi tegasnya, kalau Bapak bertanya apakah Gapoktan boleh membentuk? Boleh. Memang seperti itu arahannya, Pak. Gitu. Memang seperti itu arahannya.
dalam hal ini Gapoktan dia membentuk KUPS itu sebagai pemegang izin KPS. Bisa dipahami nggak? Itu Pak Iskia ya. Jadi silahkan. Nah tetapi saya lanjut nih ke pertanyaan Pak Martinus tadi. Yang namanya membentuk KUPS itu kan harusnya berdasarkan kajian. Bahasa ininya Pak, bahasa kantorannya. Tetapi bahasa lapangannya, ya, bahasa lapangannya, ketika kita membentuk KUPS itu harusnya itu karena menjadi kebutuhan, gitu. Menjadi kebutuhan setelah kita mengidentifikasi potensi yang ada di lapangan. Ya. Jadi jangan asal membentuk saja. Oh, kami ingin mengembangkan usaha, misalnya apa, anyaman. Ya. Tetapi di situ nggak ada potensi untuk anyaman. Gitu. Ya walaupun sah-sah saja gitu membentuk yang baru, tetapi sebaiknya semuanya itu KUPS itu dibentuk ya setelah dilakukan identifikasi potensi yang ada, gitu. Barulah dilakukan pembentukan KUPS untuk mengembangkan potensi tadi itu menjadi bisnis, gitu loh. Jadi bisnis. Makanya namanya kelompok usaha Pak. Jadi bukan kelompok minat gitu, tapi kelompok usaha namanya. Artinya yang akan lembaga ya atau organisasi di dalam KPS itu yang dibentuk khusus untuk menjalankan salah satu bentuk usaha gitu. Baik usaha produksi maupun usaha jasa gitu. Misalnya kalau usaha produksi itu ya agroforestry. Agroforestry itu kan dia memproduksi komoditi-komoditi pertanian gitu ya. Mulai yang tanaman jangka pendek sampai jangka panjangnya gitu. Kalau agroforestry bisa juga mau jasa wisata alam, bikin KUPS wisata alam misalnya. Jadi gitu. Nah, artinya sehingga tidak akan lagi muncul kesan bahwa kok tiba-tiba membentuk tanpa tahu mau diapakan, mau kemana gitu. Jadi karena logikanya harusnya dibentuk itu karena menjadi kebutuhan, ya itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dibentuk, ya, nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang Balai PSKL juga ditugaskan untuk melakukan pembinaan ya kepada KPS maupun KUPS, gitu loh. Hanya saja ya kemampuan Balai PSKL ini untuk melakukan pembinaan itu terbatas, Pak. Ya. SDM kami itu berapa orang sih yang ada yang kantornya di Banjarbaru? Ya sementara KPS ini tersebar di 5 provinsi seluruh Kalimantan. Jumlah kami ini hanya berapa puluh orang, sementara KPS ini ribuan sudah. Nah, makanya salah satu strateginya adalah kami merekrut pendamping. Gitu. Tetapi ternyata kemampuan merekrut pendamping ini pun juga masih terbatas, ya sehingga mohon dimaklumi. Nah, tapi kalau itu menjadi kebutuhan, Pak, ya kebutuhan untuk minta difasilitasi, minta didampingi, maka Bapak ya kalau misalnya belum punya pendamping, maka datang saja ke KPH. Karena KPH itu salah satu tugas Oke. Terima kasih Pak. Suaranya putus-putus Pak Aswan. Melakukan pembinaan kepada KPS itu Pak ya. Kedengaran ya? Sudah bagus lagi, Lanjut. Ya inilah kendala kita kalau virtual. Iya betul. Mungkin sementara gitu Pak Pramah. Oke, terima kasih Pak Aswan. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Aswan bahwa
KPS itu bisa mengembangkan KUPS tentu dengan syarat pertama harus sesuai dengan potensi yang dimiliki, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah itu potensi yang dimiliki itu dari mana? Ada dokumen, ya, dari rencana kerja usaha yang ada pada KPS tersebut, gitu kan. Jadi ini saling berhubungan ini ya. Pertama ada rencana kerja usahanya, kemudian ada yang sesuai dengan potensinya, kemudian bisa dikembangkan KUPS terkait dengan usaha yang bisa dilakukan, bisa berbagai macam, mulai dari agroforestry, kemudian pemanfaatan hasil hutan, kemudian jasa wisata, dan lain sebagainya. Ya, ini kepada Gapoktan bisa mengembangkan usahanya menjadi KUPS dengan potensi yang ada. Oke, kami persilakan untuk angkatan 29. Ada yang mau disampaikan? Masih berapa menit lagi, Mbak? Mbak Dewi, coba dilihat. Pak, atau angkatan 30? Oke, silakan Pak. Di unmute, Mbak. Oke. Silakan, namanya siapa Pak? Suara belum di unmute Pak. Suaranya masih. Suaranya belum kedengaran itu. Coba diklik dulu Pak. Pak siapa nih yang baju batik merah nih? Tinggal di unmute Pak. Coba. Oke, silakan. Sudah terbuka. Jadi Kak. Ya, silakan Pak, masuk suaranya. Ya. Oke, langsung aja Pak. Ini ada yang di 29. Ya. Ini kami tadi mendengar ada untuk pertanian tadi yang dari penjelasan tadi kami minta solusi bagaimana kalau ini menanam padi misalnya kan sekarang ini kan tidak bisa membakar lahan, otomatis kita jadi masyarakat ini bingung, jadi kesusahan juga kan, nggak ada solusi yang alternatif atau yang baik bagaimana caranya supaya masyarakat ini masih bisa menanam padi itu kalau tanpa membakar. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Nah ini Pak Aswan terkait dengan mekanisme atau sistem pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, ini apakah dari BPSKL sudah ada metode bagi masyarakat khususnya yang di lahan gambut ya terkait dengan pembukaan lahan tanpa bakar yang saat ini memang kalau dilakukan pembakaran urusannya dengan hukum ini. Mungkin ada pengalaman Pak Aswan, silakan. Terus terang gini Pak ya, kalau teknik-tekniknya saya terus terang saya nggak mendalami ini. Ya. Saya akan ya lebih kepada kebijakan. Kita tahu sudah ada, malah kalau nggak salah ada kebijakan Pemdanya ya mengenai olah tanah tanpa bakar. Nah, tetapi kan ada apa namanya? Mungkin masih bisa dilakukan secara terbatas, tapi ada prasyarat-prasyarat. Nah, itu aja yang benar-benar dipahami gitu. Nah, tetapi kalau tekniknya mungkin sebaiknya Pak Anu tadi itu Pak yang narasumber yang pertama. Nah, tapi kalau kita berbicara kalau kita berbicara khusus di program agroforestry pangan ini ya yang Bapak-bapak akan laksanakan itu, maka kebijakannya seperti apa ya, mungkin ada
apa namanya itu pengecualian karena kita juga berkejaran dengan realisasi program, maka mungkin bisa didiskusikan langsung dengan penanggung jawab di lapangan, Pak. Ya, penanggung jawabnya itu ada di situ di Pulang Pisau, mereka standby. Ada dari PSKL pusat, ada juga dari Balai PSKL. Itu bisa langsung didiskusikan, Pak. Ya. Khusus, ya, ini khusus ya. Kalau berbicara kegiatan bapak-bapak dalam program agroforestry ini. Gitu. Oke. Pak Aswan bisa minta informasi nih, ini kebetulan masyarakat ada di sini, terkait yang tadi disebutkan oleh Pak Aswan, penanggung jawab di pusat ataupun dari Balai PSKL yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ya, yang bisa dihubungi oleh masyarakat terkait dengan mungkin pembinaan teknis, kemudian pengajuan permohonan kegiatan dan lain sebagainya terkait dengan perkonsultasian ya yang tadi disampaikan, yang bisa dihubungi di mana dan siapa nih yang bisa dihubungi masyarakat. Jadi timnya ini ada di sana Pak Prama, ada di Pulang Pisau, cuman saya nggak tahu persis kantornya di mana karena mereka diarahkan itu standby di sana selama program ini 3 bulan ya sampai akhir tahun. Mereka standby di sana. Hanya saja saya sendiri belum tahu pasti di mana. Kalau nggak salah minggu kemarin itu mereka masih nyari-nyari Tapi saya rasa bapak-bapak ini pasti ketemu gitu. Karena mereka itu mobile langsung, Pak. Langsung mendampingi jadi strukturnya itu penanggung jawab dari PSKL, baik pusat maupun daerah, itu ada pembagian satu orang itu mengkoordinir 20 KUPS, kalau nggak salah. Itu yang dari tim PSKL-nya. Nah, mereka ini pasti akan mobile, pasti akan ketemu bapak-bapak ini. Jadi tanpa diberitahu, pasti mereka ketemu di lapangan. Nah, tapi pendamping yang direkrut khusus di luar personil PSKL itu masing-masing KUPS satu pendampingnya. Itu ada dan saya rasa mereka pasti ketemu karena itu juga diarahkan mereka fokus standby di situ di lokasi ya di Pulang Pisau dan Kapuas untuk melakukan pendampingan. Mungkin itu Pak Prama. Oke, terima kasih Pak Aswan. Jadi bapak-bapak sekalian terkait dengan petugas lapangan dari BPSKL yang akan melakukan pembinaan selanjutnya ya setelah pelatihan ini itu disampaikan oleh Pak Aswan, pasti bapak-bapak akan ketemu. Bapak-bapak diam saja, tapi kelompok bapak-bapak itu sudah mereka sudah di sana. Tapi ya, kalaupun misalnya Pak Pram, kalau misalnya mau nyatat nomor saya juga boleh gitu. Misalnya ada yang mau komunikasi setelah ini boleh catat nomor saya. Nanti saya hubungkan langsung. Oke, jadi Pak Aswan nanti akan men-share nomornya kepada bapak-bapak sekalian ya, khususnya kepada Ketua KUPS. Kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan bisa disampaikan kepada Pak Aswan. Nanti Pak Aswan akan memfasilitasi bapak-bapak dengan petugas lapangan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Aswan. Ya. Mungkin bisa Pak Prama ya, nomor saya 0812 ya 8887 6409. Oke. Saya sehari-hari ya. Saya share di chat ya. Iya. Oh boleh ya di chat ya. Saya sehari-hari Bapak Ibu ya bertugas di Balai PSKL Kalimantan sebagai Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan. Yang tugas saya itu melakukan pembinaan pendamping. Gitu. Jadi sebetulnya saya juga terkait langsung dengan kepentingan kelompok. Tugas saya. Gitu loh. Hanya saja untuk perpanjangan di lapangan itu saya secara langsungnya ke pendamping. Gitu. Jadi artinya gini, kalau misalnya Bapak Ibu punya sesuatu yang perlu difasilitasi, bisa juga menyampaikan langsung ke saya. Siapa tahu sudah ada pendamping kami di situ, ya
sehingga bisa bisa menjadi salah satu bahan kami gitu loh untuk memberikan arahan kepada pendamping. Itu. Oke, terima kasih Pak Aswan dan Bu Ida. Waktunya sekitar 4 menit lagi, mungkin bisa ditutup